gitu ya, kris sama GPN, karena memang kita jadi punya kekuatan domestik gitu ya, nggak pakai Visa Master di situ, nggak pakai transfer Swift gitu atau transfer yang di dikomandoi atau dikendarai oleh pihak luar gitu ya, itu memang jadi masalah gitu ya. Jadi seluruh transaksi ekonomi memang pada akhirnya akan bermuara di sistem pembayaran, ya, baik pasar uang maupun pasar keuangan, ya beli saham, beli kripto atau beli gorengan di pinggir jalan pakai kris gitu ya, semuanya akan pakai ini baik secara offline maupun online. Nah kemudian digitalisasi datang ya, kita menghadapi era di mana informasi itu meledak, kalau saya bilang ya, era ledakan informasi gitu ya. Dan itu nggak hanya terjadi di sistem pembayaran ya, di semua sektor itu saya kira pasti akan ada era ledakan informasi gitu ya. Kita jadi overwhelmed gitu ya, overwhelmed ya. Misalnya HP kita atau sosmed kita kan setiap detik atau setiap saat itu ada berita-berita baru ya. Itu baru yang ada di kita ya. Nah ini kalau di sistem pembayaran ini datanya sendiri per bulan yang disampaikan oleh tim RDG atau tim rapat dewan gubernur itu yang kita olah itu sekitar 4 miliar transaksi sebenarnya. 4 miliar transaksi itu ada di dashboard kita ya, di dashboard Bank Indonesia itu. Dan datanya itu sebenarnya beberapa ya, nggak semua, itu near close to real time sebenarnya, karena infrastruktur tersebut ada di Bank Indonesia seperti BI Fast, kemudian ada GPN yang di industri, kemudian SNBI, RTGS, itu kalau kita total bisa sampai hampir lebih dari 4 miliar ya. Nah era ledakan informasi ini sama ya, akhirnya membuat tantangan baru di kita kan. Jadi datanya banyak, tapi apakah data itu sama dengan insight gitu kan? Ini yang jadi PR kita kan. Bagaimana mencari sesuatu di tumpukan mencari jarum di tumpukan jerami gitu ya, nggak akan bisa cepat gitu ya. Makanya kita setelah tahun-tahun terakhir ini ya, setelah AI gitu ya, setelah mesin learning booming gitu kan, Bank Sentral juga mulai melihat bagaimana kemanfaatannya ke depan gitu ya. 10 menit ya. Berapa menit lagi mas? Oh 10 lagi, 10 lagi. Masih lama, tak kira kurang 2 menit lagi. Saya jadi harus ngomongan ulang aja sih. Paling enggak di sini kita udah mulai mikir gitu ya. Metode-metode apa yang bisa kita manfaatkan di sini untuk mencari insight dari data-data yang besar tadi gitu ya. Kalau dulu mungkin zaman sebelum ada AIML gitu ya, di Bank Sentral itu kan kebanyakan ekonom ya. Ekonom itu pakai teori-teori ekonomi, kemudian para ekonometer yang sifatnya linear dan berbasis teori gitu ya. Kemudian muncul artificial intelligence atau machine learning ya, yang basis keilmuannya kalau saya bilang itu berasal dari dua kutub yang berbeda gitu ya. Meskipun nanti bisa ketemu di tengah ya. Satunya dari computer science atau dari IT gitu ya, yang mungkin nggak akan kenal teori-teori ekonomi gitu ya, nggak akan kenal banget lah teori-teori ekonomi. Yang penting kalau ditanya, mungkin ya kalau di grafik gitu ya, kalau ditanya ini gambar apa, bisa identifikasi ini apel, ini kucing gitu kan. Yang penting akurat gitu kan. Metodenya mungkin di luar di luar teori-teori ekonomi gitu ya. Yang penting akurasi, tapi nggak bisa dijelaskan secara teori gitu ya. Kenapa bisa seperti ini gitu kan. Nah, dua kutub ini sebenarnya yang coba kita kawinkan ya di BI gitu ya. Karena ada yang ekonom yang memang sudah lama gitu kan, pakai teori-teori ekonomi, kemudian ada juga yang datang dari computer science gitu ya. Computer science-nya agak beda pendekatannya. Maka inilah yang coba kita plausible machine learning methodnya ya. Jadi kayak linear regression, ARIMA dan macam-macam, support vector matching dan macam-macam, untuk memperoleh insight yang lebih dalam gitu ya. Nilai tambahnya itu biasanya karena datanya tadi high frekuensi, big data gitu ya. Kemudian unstructured data juga ada di situ ya. Misalnya kita bisa kombinasi ya antara data-data structure yang ada di transaksi pembayaran dengan data-data di e-commerce gitu ya, yang di crawling gitu ya. Harga-harga yang ada di tagging di salah satu e-commerce misalnya, itu bisa jadi salah satu inputan untuk melihat inflasi misalnya, data unstructured gitu ya. Itulah dicoba digali lebih lanjut gitu ya. Seperti apa pemanfaatan
artificial intelligence atau machine learning ini terhadap data-data dari Bank Indonesia yang lebih sifatnya struktural atau sifatnya tabular tadi ya, mungkin itu. Jadi itu kemudian ini yang sudah coba kita lakukan. Jadi ada beberapa di situ forecasting atau non-casting, kemudian inflasi, profitabilitas, kemudian juga behavior analysis dari BIFAS itu sudah kita coba lakukan. Kemudian analisis suku bunga ya dari pasar uang antar bank overnight gitu ya, untuk melihat kira-kira itu besok rupiah sama dolar akan turun atau naik gitu ya, karena bisa kelihatan behaviornya dari sana. Ada bank-bank besar yang mungkin jadi bandar gitu ya, jadi bandar kelihatan kalau memang mau naikin harga akan ada behavior yang bisa tertangkap di sana. Mungkin ini secara umum. Kemudian ini juga sekilas saja ya, ini yang sudah kita lakukan di Bank Indonesia gitu ya. Jadi misalnya forecasting terkait indeks penjualan real gitu ya, ini yang coba kita lakukan. Misalnya ya di pandemi COVID kemarin tuh kita dituntut cepat ya, padahal data-data ekonomi yang sifatnya apa ya, survei atau sifatnya 3 bulanan itu nggak bisa real time kita dapat gitu ya. Misalnya apa, data PDB ya, PDB dirilis BPS itu 3 bulan sekali gitu ya. Tapi di pandemi COVID kita butuh keputusan yang lebih cepat gitu kan, ada masa krisis gitu ya, dimana harus ngasih bailout misalnya. Kemarin ngasih kondisi tidak terduga kan, ngasih loan apa surat utang ya, beli surat utang dengan biaya besar banget ya. Nah itulah manfaat data sistem pembayaran di sana, karena datanya di BIFAS itu datanya sekarang ditransaksikan, sekarang kita juga dapat gitu. Kita coba prediksi dari data-data sistem pembayaran yang sifatnya lebih real time dan plus to real time itu untuk memprediksi jangka panjang, sedikit jangka panjang tapi di area makroekonomi gitu. Misalnya contohnya ini yang di kiri atas ya, metode machine learning itu ternyata lebih baik dari metode konvensional gitu ya, untuk melihat perubahan dari apa kalau ini penjualan real pas ya, IPR ya. Jadi memang pas COVID itu kan turun banget gitu ya di sini ya, datanya turun banget. Dan kalau pakai metode binary tradisional tuh nggak akan ketangkep gitu ya, proyeksinya jadi salah karena ada anomali atau structural break di sana. Tapi kalau pakai metode machine learning yang lebih baru gitu ya, ini ternyata prediksinya lebih akurat. Mungkin tapi secara teori mungkin masih belum ini ya masuk ya, tapi ternyata lebih akurat gitu ya. Mungkin itu ya, IPR ya Mas Iban ya, ini dari KRK kayaknya Mas Tias ya begitu. Kemudian lanjut, yang ini juga perubahan behavior bank ini semenjak ada BIFAS gitu ya. BIFAS itu kan transaksinya lebih murah ya, real time 24x7, Sabtu Minggu juga bisa transfer sampai 250 juta gitu ya. Sebelumnya kan nggak bisa kita ya beli apa contohnya, beli rumah gitu ya. Beli rumah biasanya kita transaksinya ya di hari kerja gitu kan, pakai RTGS kalau mau AJB gitu kan. Tapi dengan BIFAS itu mungkin lebih meningkatkan velositas kalau tadi Pak Irfan, karena Sabtu Minggu yang transaksinya terbatas sekarang jadi enggak gitu ya. Bisa beli mobil, bisa beli apa barang-barang atau transaksi yang nilai besar gitu ya. Karena pakai BIFAS sudah berapa kali kita transfer kan, batasnya tergantung banknya sih ya, nanti limit hariannya berapa gitu ya. Tapi intinya seperti itu. Jadi ada perubahan behavior kan di sini antara bank-bank itu semenjak BIFAS diimplementasikan. Karena jujur aja ya, kalau BIFAS itu sebenarnya kita cas ke peserta itu 19 rupiah. Sementara bapak ibu atau kakak-kakak rekan-rekan sekalian berapa bayarnya? 2.500 kan. Jadi banknya itu dapat margin yang cukup besar. Makanya dengan BIFAS sebenarnya game changernya agak berubah. Jadi pemain-pemain yang dulunya fintech bukan bank-bank besar itu jadi punya margin yang lebih gede semenjak jadi anggota BIFAS. Misalnya apa, salah satu itu kadang-kadang ngasih, salah satu UT ya wallet ya, itu ngasih gratis 10 kali transfer gitu kan sebulan. Dan itu karena salah satunya game changernya yang kita pakai di sini gitu ya. Kita kasih industri itu apa, ruang untuk bermain yang lebar gitu ya, terserah gitu kan. Pemain kecil boleh masuk gitu kan. Gak hanya bank-bank besar aja gitu yang menang sekarang. Kita coba ubah gitu ya pakai game changernya BIFAS, tapi memang level playing field-nya jadi berubah gitu ya. Sekarang fraud itu juga 24x7 real time gitu ya. Kalau kemarin ya, kemarin
ada, nggak ada gunanya. Tapi intinya fraud itu juga jadi lebih cepat gitu ya, dilarikan ke kripto misalnya sekarang gitu. Jadi fraud itu kebanyakan larinya ke kripto gitu. Ke kripto. Jadi begitu 24 kali 7 batasnya juga gede. Satu minggu trading kripto juga ada gitu kan. Jadi kalau ada fraudster itu langsung dilarikan ke virtual account atau RDN yang ada di platform kripto gitu ya. Begitu lari di sana dibelikan kripto udah nggak bisa di-track lagi, nggak akan ada di sistem keuangan formal lagi karena udah masuk ke digital currency ya. Nah itu yang jadi PR juga, kan jadi hint juga kalau ada ide-ide nanti di hackathon yang bisa masuk gitu ya, bagaimana perkawinan antara sistem keuangan tradisional ya dengan digital yang pakai blockchain itu, apakah ada risiko, kemudian cara pengawasan yang lebih lebih memudahkan baik bagi regulator maupun memberikan keamanan bagi masyarakat, ada nggak? Itu salah satu problem set juga yang coba kita cari solusinya ya, meskipun belum ini ya, belum konklusif juga ya. Itu satu ya. Jadi ada perubahan behavior di situ. Jadi ternyata ada bank-bank yang menjual lagi layanan BI Fast-nya ke korporasi atau PJP lain gitu ya. Karena harga yang sangat murah tadi. Misalnya dia dicas BI cuma 19, kalau korporasi atau nanti ada PJP lain yang belum jadi anggota BIFAS, saya cas 200 atau 100 gitu kan. Itu udah untung juga ya. Dengan nanti kan ngejual ke masyarakat 2.500. Jadi ada segmen-segmen baru di sini. Ini saya berapa menit lagi nih Mas? 5 menit ya? Udah lama kayaknya. Jadi ini yang kedua nih BI Fast juga ini sama BI Fast, tapi analisanya lebih spasial gitu ya. Kita lihat bagaimana sih transaksi BI Fast secara spasial ini pakai clustering kalau di sini ya. Kita lihat clustering. Jadi kalau lihat di peta ini memang di Indonesia ini kayaknya ada spasial clustering ya. Jadi memang daerah-daerah yang berdekatan itu kayaknya karakteristik ekonominya sama gitu ya. Contohnya kalau kalau kita beli rumah lah ya, beli rumah di daerah Menteng itu kalau harganya 1M, itu mesti kanan kirinya juga member lah harganya paling enggak 1M atau 1,5M ya. Nah clustering ini coba melihat fenomena geospasial sebenarnya dengan data transaksi itu seperti apa. Ternyata masih sama, bukan kita Jawa lagi gitu kan ya, warnanya memang biru gitu. Biru artinya high, tinggi ekonominya, tapi memang nggak semua ya. Ini ada yang aneh, ini ada Pencilan Yogyakarta ini itu memang agak aneh gitu ya. Walaupun di Jawa, tapi mungkin karena suka nabung atau mirip gitu ya di sana, jadi perputaran uangnya ini. Tapi paling bahagia Yogyakarta katanya, walaupun UMR-nya di bawah Jakarta ya. Kemudian yang Sumatera ini sama ya, sama kecuali mana itu kayaknya Palembang atau Padang ya, yang daerah warnanya agak gelap itu memang sama dengan Indonesia Timur semua gitu ya. Nah itu ceritanya kayak gitu. Jadi bisa kita tangkap ternyata insight-insight tadi, perkembangan ekonomi, kemudian apa yang terjadi di Indonesia gitu ya, dari data sistem pembayaran itu bisa kelihatan gitu ya, dan benar-benar bisa kita tracking gitu ya. Kemudian apalagi ya ini pakai e-commerce ya, kebetulan kita dapat data dari pemain-pemain e-commerce juga, jadi kita coba tebak gitu ya. Itu misalnya kita tebak kalau belinya barang A, kemudian harganya X gitu ya, kemudian daerahnya berasal dari B gitu, kira-kira bayarnya pakai apa? Kita karena di sistem pembayaran ya, kita coba lihat korelasi itu dengan instrumen pembayaran apa yang sering dipakai masyarakat gitu. Kita mau lihat COD sebenarnya. COD itu kenapa masih tinggi gitu ya? Kita cuma mau lihat gitu ya, penasaran dengan ini gitu kan. Kita galak karena tunai, tapi ternyata kalau di e-commerce itu COD-nya masih tinggi gitu ya, cash on delivery. Ini kemudian, nah ini kita tuh ya udah terakhir ini, nanti sisa bisa diisi Mbak Faiz yang lain lah, nyanyi atau apa. Tapi intinya sistem pembayaran itu punya data granular yang sangat kaya gitu ya, sangat kaya. Jadi memang dulu masalahnya nggak kecatut, sekarang kecatut. Tapi setelah kecatut kita juga bingung mau apa gitu kan. Terus mau seperti apa? Apakah bisa bermanfaat lebih lanjut buat ekonomi dan keuangan digital di Indonesia? Ini yang jadi PR selanjutnya. Kemudian fraud, tadi meningkat juga ya. Fraud sekarang 24 kali 7, kemudian nilainya juga bisa ditambah ekuasi parameter baru dari namanya kripto gitu ya. Jadi perkawinan
mematikan, kombinasi mematikan 24 kali 7, transfernya nilai tinggi sabun berjalan ditambah kripto gitu ya. Kemudian penerapan AI atau MRI juga memberikan insight yang mendalam untuk berbagai hal ya. Tadi kita sudah coba sampaikan ya apa yang sudah kita lakukan. Mungkin dari rekan-rekan sekalian Bapak Ibu akan lebih baik ya. 1 menit ya Mas. Pas 1 menit lagi. Jadi potensinya besar, tinggal bagaimana kita berkreasi selanjutnya. Nanti mungkin kita lanjutkan di sesi akademik seperti apa. Mungkin itu Mbak Faiz. Terima kasih, saya kembalikan ke Terima kasih juga Bapak Faiz, Pak Faisal. Oke, terima kasih atas pemaparan yang disampaikan dari apa yang sudah disampaikan Pak